Sejarah olahraga bulu tangkis. Bulu tangkis adalah olahraga yang paling viral di Indonesia saat ini. Di Indonesia sendiri sudah banyak atlet yang profesional. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang olahraga bulu tangkis. Permainan bulu tangkis berdasarkan sejarah berasal dari sebuah permainan yang bernama Puna yang berasal dari negara India. Kemudian, oleh perwira tentara kerajaan Inggris yang pada saat itu menjajah India, permainan bulu tangkis dibawa ke Inggris untuk dikembangkan. Pada tahun 1873, bulu tangkis dimainkan di Taman Istana milik Duke de Beaufort, yaitu di Badminton Gloucester Shore. Oleh karena itu, permainan ini juga disebut dengan nama badminton. Badminton atau bulu tangkis kemudian menjadi permainan yang berkembang di banyak negara. Permainan ini masuk ke Indonesia di bawah orang-orang Belanda. Pada tanggal 5 Juli 1934, didirikan sebuah organisasi internasional yang mengatur kegiatan badminton, yaitu International Badminton Federation atau IBF. Sejarah bulu tangkis di Indonesia yaitu diawalinya organisasi induk tingkat nasional yang disebut Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI pada tanggal 5 Mei 1951. Kemudian pada tahun 1949 didirikan kejuaraan internasional Piala Thomas. Di kejuaraan tersebut dilombakan nomor bergu putra. Kejuaraan tersebut diadakan setiap 2 tahun sekali. Berdasarkan statistik, Indonesia adalah negara yang paling banyak menjuarai turnamen tersebut. Selanjutnya, didirikan event kejuaraan bulu tangkis bergu putri yang diberi nama Kejuaraan Internasional Piala Uber. Diadakan setiap 2 tahun sekali. Indonesia adalah negara yang menempati posisi ketiga perolehan juara di turnamen ini. Sekian informasi tentang bulu tangkis dari kami. Semoga kedepannya bulu tangkis Indonesia dapat berkembang dan membanggakan rakyat serta bangsa Indonesia. Teknik servis forehand pendek. Jenis servis satu ini umumnya sering dipakai oleh para pemain. Forehand pendek biasanya bertujuan memaksa lawan supaya tak mampu melakukan serangan. Teknik servis forehand tinggi. Jenis servis satu ini umumnya sering dipakai oleh para pemain tunggal saja, di mana ketika kok datang, pukul dengan sekuat tenaga supaya kok melambung tinggi, dan hasilnya jatuh tegak lurus pada belakang garis lapangan tempat lawan. Teknik backhand. Jenis servis satu ini umumnya sering dipakai oleh para pemain ganda, di mana arah serta jatuhnya kok secara sengaja ditempatkan paling dekat dengan garis serang pada pemain lawan. Tak hanya itu, sebisa mungkin kok pun perlu melayang sedekat mungkin di atas net. Teknik drive. Teknik drive adalah sebuah pukulan yang cepat serta mendatar. Pemakaian teknik pukulan ini adalah untuk menghindari serangan lawan maupun sebaliknya, membuat lawan terpojok mengangkat kok dan membuatnya di posisi bertahan. Teknik netting. Teknik netting merupakan teknik pukulan yang juga vital,
yakni pukulan netting di mana pemain perlu mengarahkan raket sedekat mungkin ke area net lawan untuk bersiap menyongsong kok yang diarahkan serta menyerang kembali. Standar teknik netting yang baik adalah ketika kok dipukul halus, namun hasilnya dapat melintir tipis dan bisa sangat dekat dengan net. Dengan cara ini, biasanya lawan akan kesulitan dalam mengembalikan kok dan akhirnya poin menjadi milik kita. Teknik overhead. Teknik overhead atau bisa juga disebut dengan istilah pukulan di atas kepala. Pada teknik ini, gerakan memukul ketika kok ada di atas kepala. Teknik drop shot. Teknik ini sering digunakan pemain bulu tangkis dalam melakukan gerakan tipuan seperti seolah ingin melakukan teknik smash, padahal bukan. Kalau teknik smash berfokus pada penggunaan kekuatan penuh. Pada teknik drop shot ini, pukulan dilakukan dengan sentuhan atau dorongan halus saja. Teknik smash. Pukulan smash adalah pukulan serangan dan tujuan utamanya adalah untuk membuat pergerakan lawan mati. Ada baiknya untuk melakukan teknik ini dengan lompatan tinggi supaya posisi pukulan yang dihasilkan dapat lebih sempurna dan maksimal. Teknik underhand. Teknik underhand ini juga dikenal dengan sebutan teknik pukulan dari bawah, di mana pemain perlu terampil dalam hal berlari dengan langkah lebar, di mana kaki kanan diposisikan pada depan kaki kiri, supaya jatuhnya kok dapat terjangkau. Tujuan dari pukulan ini utamanya adalah untuk mengembalikan pukulan permainan net lawan atau pukulan pendek dari lawan. Banyak pemain juga menggunakan teknik pukulan ini supaya dapat bertahan dari serangan pukulan lawan. Terima kasih, semoga bermanfaat.